Dengan dalam ayat kaya ikan peraki maktuban, namanya tertulis di dalam Taurat dan di dalam Injil. Sana pak hari pun kaulah ajarin tak kesambian jok songkuna dengan dalam Taurat seputaki asmana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalam Injil seputaki asmana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga dengan dalam Zabur juga disebutkan tentang nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seampuna kesaksian dari mereka orang-orang yang memegang kitab-kitab yang terdahulu, maka dengan malam mangken bagaimanakah persaksian mereka orang-orang Arab yang datang sebelum baginda Rasul dan persaksian mereka orang-orang Arab yang merupakan kerabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang pemuda yang bernama Zaid bin Amr. Zaid bin Amr belum pernah jatuh kepada penyembahan berhala. Zaid bin Amr tahu persis, karena akalnya yang hidup, karena akalnya yang hebat, dia tahu bahwa alam semesta ini ada yang menjadikan. Sehingganya ialah orang yang pertama kali menyebutkan al-ba'ra tadullu 'alal ba'ir. Kotoran dari onta menunjukkan adanya onta. Adanya makhluk pasti adalah sang pembuat. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha segalanya. Maka Zaid bin Amr menyimpan salah satu bukti kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Zaid bin Amr pernah memberikan kepada baginda Rasul tak kala umur baginda Rasul masih 8 tahun lamanya. Betul aku Rasul umur belum tahun. Kaya pernah paringi deeran yang berasal dari sembelihan dari tangan Zaid bin Amr sendiri. Ketika dihidangkan kepada baginda Rasul, maka baginda Rasul bertanya terlebih dahulu, siapa yang menyembelih binatang ini? Aku, kata Zaid bin Amr. Saat itu umur baginda Rasul masih 8 tahun. Kemudian baginda Rasul menguji keyakinan dari Zaid bin Amr. Ketika diuji Zaid bin Amr, maka tahulah baginda Rasul bahwa sesungguhnya Zaid adalah orang yang bertauhid, yang masih berpegang kepada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingganya baginda Rasul mau memakan. Di lain waktu, tak kala ada orang kafir Quraisy yang mengundang baginda Rasul dan ia tidak berpegang kepada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka Zaid bin Amr menyaksikan baginda Rasul tidak menyentuh sama sekali makanan tadi. Kemudian ia mengisyarahkan kepada Zaid bin Amr bahwa sesungguhnya binatang ini masih belum disembelih dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Zaid bin Amr membuktikan tentang kebenaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin ada orang yang datang lagi jauh sebelum Zaid bin Amr, tetapi ia mendapatkan masanya dan ia adalah orang yang juga bertauhid kepada Allah. Konon namanya adalah Nufail bin Habib. Nufail bin Habib adalah orang yang pernah tak kala Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Lambok kak ia sema ancora Ka'bahnya mana Abraha. Banyak seputaki nang dalam hadis dan juga disebutkan di dalam beberapa riwayat. Nyaman umpamana sampean andi anak beri nama Abraha saya pernah mancora Ka'bah. Saya ngajak kadek macam hadis no nyama Abraha bagus pasti yang kui ben sampean. Abraha kaya cara nangale Ka'bah banyak saya datang. Hampir tiap tahun semakin bertambah dan semakin bertambah. Maka Abraha kaya nang Yaman akabai juga membuat Ka'bah tandingan. Mungkin umpamana sampean entar ka Yaman nang Son'a kenangan kaya teti tempat sampah mungkin. Banyak orang akmi kasa, kami macam banyak kasa. Lambo betona Abraha kaya sakit ate ka Ka'bah, maka ia kemudian membangun sebuah tempat ibadah di kota Son'a. Dibangunlah di Son'a yang merupakan kerajaan dan kekuasaannya. Sampurna dibangun tempat ini, memang Abraha ini kalakan nantang budiare orang-orang seentar Ka'bah kakak pipekan entar kakak dengan dina ekeding benereng Makkah kay. Maka beda salah sitong dari reng Makkah kaya entar ka Ka'bah na Abraha pangabora kay pas ako padeng ikasa paham ako padeng. Sebagian sudah tak paham. Atae kenangan Abraha saya bangun.
Sebagian mancang kami kaya napa yang sudah dibangun oleh Abraha kami. Ke Abraha kaya. Karena sakit hati nak gila kaya. Sehingga Abraha berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebelum menghancurkan Ka'bah, Abraha ngotos setong orang untuk kemudian mengambil harta orang-orang yang ada di Makkah. Masuk iantarana 200 ontana Sayyidina Abdul Muttalib. 200 onta milik dari Abdul Muttalib juga dirampas oleh anak buah dari Abraha. Maka Abraha kemudian memimpin pasukan gajah untuk menghancurkan kota Makkah, menghancurkan Ka'bah wabil khusus. Sebelum menghancurkan Ka'bah, maka dipanggillah pemimpinnya. Menghadaplah Sayyidina Abdul Muttalib kepada Abraha. Sebelum menghancurkan Ka'bah, kaya ki badan yang daerahnya mana Abtah. Kira-kira 10 kilo sebelum masuk ke Ka'bah. Ada entek nang Abtah. Siapa pemimpin Quraisy? Pamaju dak kasengkok. Sayyidina Abdul Muttalib abaringoni. Sengkok pemimpin. Apa bakna tak minta maaf dak kasengkok dari kalakuan naring-orang bakna yang telah buang air di tempat ibadah kami. Jadi pun si Abdul Muttalib, engkau datang ke anak dia calok bakna benih endak pola nak bakna rempah ke benih. Minta tolong, pabeli 200 onta na singko. Bah, ada Ka'bah panjora ben singko. Maksud tiba ada minta onta na. Bah, Ka'bah beda si Andi, onta ni singko, onta pabeli ke singko, Ka'bah bakal jaga ben si Andi. Jadi pun saya Sayyidina Abdul Muttalib. Pabeli. Dek Sayyidina Abdul Muttalib 200 onta milik Sayyidina Abdul Muttalib. Dari kejauhan Sayyidina Abdul Muttalib kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, songkuna kaula kaya si andi onta maka na kaula nuntut onta na kaula karena kaya hak kaula. Namun Ka'bah kaya compok na ajunan, benajunan pasti saya aja tu. Bektona kece-kece kakapen na gila kaya no cua dak ka? Dak ka Ka'bah. Maka Nufail bin Habib kaya atok kotok nengego penga kece. Tong sitong kece yang tareh atok kotok kaya. Kata we Ka'bah andi na pangeran. Mun bakna takok ke Allah Ta'ala tuli abali. Kaya kakapian na tak ada sejaka. Kerja kaya tak ada sejaka. Bila yang terbagi ke Mekah tuju. Bila yang terbagi ke Mekah tuju. Bila yang balik ke arah Yaman tuli buru. Bambu boleh pangaduk boleh tak bisa. Berkali-kali dihadapkan dan tidak bisa. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim kelahiran baginda Rasul yang dalam surat Al-Fil. Habib adalah orang yang membisikkan dan ia berada di dalam ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan ia adalah orang yang bertauhid dan membenarkan tentang akan datangnya Nabi yang berasal dari golongan orang Arab yang berasal dari Makkah. Konon dua orang kaya karena Nufail bin Habib lebih lama dibandingkan Zaid bin Amr. Kedua-duanya pernah masuk ke dalam gua di mana baginda Rasul sering melakukan khalwat, di mana baginda Rasul seringkali bertahannud, di mana baginda Rasul seringkali menghabiskan waktunya beribadah sebelum turunnya risalah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Amr pernah suatu ketika kemudian bermunajat kepada Allah di dalam tempat di mana baginda Rasul menerima wahyu pertama kali dari malaikat Jibril alaihissalam. Ketika ia ditanyakan oleh beberapa orang, "Wahai Zaid, mengapa engkau masuk ke tempat ini menyendiri dan beribadah?" Ketahuilah, Nabi di akhir zaman nantinya akan menjadikan tempat ini sebagai tempat ibadahnya sebelum datang dan turun kepadanya risalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Amr oni, Nufail bin Habib juga mengetahui tempat ini. Bahkan sampean parlo oni sajajana tentang baginda Rasul diceritakan oleh Allah secara sempurna di dalam Taurat dan Injil dan diyakini oleh banyak oleh orang-orang yang berada di kota Makkah. Yang berikutnya adalah paman dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau paman dari Sayyidah Khadijah yang kemudian ia adalah seorang ahli kitab. Ia adalah seorang ahli kitab yang juga meramalkan tentang datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tak kala berjumpa dengan baginda Rasul ia tahu persis bahwa nabi akhir zaman adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.